selamat siang pagi sore malam. Semoga Anda selalu sehat, murah rezeki, panjang umur, serta berbahagia bersama Allah SWT. Kesempatan kali ini ya, kita kedapatan Mio dengan kendala ini kemarin gas idolnya, gas lamsamnya. Gas idolnya ini nggak enak, berebut-berebut gitu. Untuk gas atas dia lumayan, cuman untuk diam sedikit dia langsung bermasalah. Coba lebih mendekat ke sini. Ya, kita hidupkan. Ini dihidupkan sedikit susah ya. Jadi untuk karburator Mio itu banyak permasalahan. Jadi kita akan memulihkan tenaganya Mio sporty, irit dan juga bertenaga. Ya enak hidup, tapi kalau dilepas gini ya mati. Nah, itu permasalahannya di mana? Mari kita bongkar ya. Ya enak kalau gini, tapi dia minta dicukur. Sudah kita lihat ya, permasalahannya ini biasanya dari karburator. Untuk kompresi dan juga pengapian ini bagus. Jadi masalah-masalah di karburator mari kita bahas tuntas. Kita bongkar karburatornya, settingnya seperti apa biar berebetnya hilang dan juga tenaganya pulih kembali. Oke, kita bongkar ya. Oke, ini sudah kebuka ya untuk karburatornya. Jadi sebelum kita perbaikinya kita harus tahu cara kerjanya dulu. Jika motor berebet di putaran bawah, maka bisa dipastikan area pilot jet itu terlalu basah. Intinya terlalu boros, maka busi akan berwarna hitam. Itu sudah pasti. Kenapa bisa boros? Bisa disebabkan dari area pilot jet yang terlalu besar pertama, tapi besar kemungkinan kalau memang karburator masih standar bawaan pabrik, pilot jet pasti masih tetap tidak akan ada perubahan. Namun jika masih tetap boros, maka perlu diperhatikan untuk area karet diafragma. Karet diafragma pastikan itu bagus ya, bagus, nggak ada bolong-bolongnya. Dan cara kerja dari pilot jet itu sendiri, sebelum dia masuk ke area sini, dia masih ke karet diafragma, masuk ke sini ya. Dan dari ini disedot sama ini, jadi dia naik, dia menutup kalau memang RPM sudah tinggi. Jadi untuk RPM bawah, diafragma ini berfungsi mengalirkan ke sini sebelah sini ya. Tuh, jika memang karet diafragma ini jelek, maka seharusnya diganti. Jadi sebelum tersalurkan ke lubang-lubang yang banyak ini, ke area ini ya, ke area ini ya, ke area yang ini, saya fokuskan
ke ini ya, itu di depannya main jet itu dia masih ke diafragma dulu di sini. Dan kalau memang karet vakumnya itu gak baik, bolong-bolong, pasti itu berebet juga itu. Jadi pastikan saluran pilot jet itu benar-benar bersih, dan yang ke vakum itu benar-benar rapat juga. Artinya karet vakum dan karet diafragma tidak bolong-bolong. Itu untuk yang kedua. Untuk yang ketiga adalah setelan pelapung. Setelan pelapung nanti kita akan setel ulang. Jadi kita akan setel ulang bagaimana idealnya. Dalam pembahasan karburator perlu diketahui area kran yang di bawah tangki untuk motor Mio itu harus beroperasi secara optimal. Artinya di saat mesin mati, maka kran itu tidak meneteskan bahan bakar ya. Jadi kalau memang sudah bahan bakar krannya sudah bagus, baru Anda menuju ke sini. Jika berebetnya di putaran menengah, itu dari setelan pelapung. Tapi jika digas mati, itu tandanya terlalu irit. Berarti ini sedikit dikedalamkan. Idealnya itu 3 kali putaran dari bawah ya, kalau untuk karburator Mio. Jadi fungsi dari setelan angin adalah jika di saat dia mulai ditekan, maka area ini akan menutup sehingga menyebabkan area pilot jet akan menjadi kayak yang ke sini ya. Tapi jika ini dia kebuka, maka pilot jet yang di belakang koin ini, maka dia akan sedikit irit atau sedikit miskin, otomatis digas dia gak mau. Jadi di setel ulang, keidealan. Tapi jika memang karburator itu bagus begitu, Anda cukup 3 kali putaran. Ini 360 derajat itu 1 kali putarannya. Oke, mungkin itu. Ini nanti kita akan bahas tentang cara setel pelapungnya biar gak berebet-berebet ya. Oke, terima kasih. Lanjut kita ini bersihkan dan kita akan praktekkan cara penyetelannya. Pastikan untuk pilot jet itu ukurannya masih standar trouble ya. Nanti yang kebanyakan trouble untuk karburator Mio itu ada di vakum. Kedua, kalau memang vakum bagus, di ini, di setelan pelapung ini, pastikan dia idealnya. Yang ini ya, setelan pelapung. Pastikan kran juga bekerja secara optimal. Oke, ini ya. Oke, untuk cara setelnya. Pasang dulu. Ini pendek. Ada rekam. Oke, untuk cara setelnya ya bos, jika seperti ini ya, seperti ini ada garis ya bos. Nah ini harus benar-benar segaris. Kalau memang lebih ke bawah, berarti tandanya dia terlalu boros. Tapi jika terlalu naik seperti ini, bisa kelihatan bos, garis yang ini bos, bos, yang ini ya, saya perdekatkan, coba difokuskan. Nah ini garis ini, jika ini terlalu ke bawah berarti itu terlalu boros. Jika ini terlalu naik itu terlalu irit. Jadi idealnya ini terlalu boros bagi saya. Jadi masih berebet untuk bawahnya. Oke, coba kita iritkan. Cara untuk menaikkan jarum pelapung ya, ini pegang, ini ditekan ya,
ditekan perlahan aja. Sip. Dan kita lihat dia rata ya bos. Ini bisa jelas ya. Ini coba yang ini. Nah ini yang ini ya bos. Ini bisa rata ya bos. Jadi pastikan ini rata. Oke, ini sudah selesai, kita pasang ya. Jika sudah terpasang seperti ini, kita lihat ini terlalu irit apa terlalu bolos dengan cara ini ditiup bos. Jika dia masih bisa keluar udara, berarti tandanya bensin bisa masuk ke area penampung bensin ini. Tapi jika ditiup dia masih gak bisa, berarti terlalu irit, terlalu naik dia pelapung dengan garis yang ini ya. Jika ini terlalu tinggi, maka ditiup dia gak akan naik ya. Nih, tapi jika dia terlalu bawah, dia terlalu kaya. Oke ya. Jika terlalu naik berarti terlalu irit, jika terlalu ke dalam berarti terlalu boros. Kalau memang berebut di putaran tengahnya, harap dinaikkan saja ya. Oke, kita pasang dan kita akan cara pasang vakumnya biar baik dan benar gimana. Untuk vakum ya, harap dipahami. Coba difokuskan ini ya. Ini lubang ini harus menghadap ke depan, ke area ini ya. Jadi lubang di sini dan pentolan yang ini di samping ini, jadi dia lurus seperti ini. Itu meskipun lubang seperti itu dia ada fungsinya bos ya. Coba untuk cara pasangnya ya bos, kalau pengen yang enak responsif, ini pasang seperti ini aja dulu. Yang di sini ditahan. Ini cara saya. Agak ditekan. Oke, setelah itu pennya kita pasang. Pennya kita pasang. Ver. Oke, setelah di setel itu kita pasang dan kita lihat kerjanya, cara kerjanya. Oke, ini ya sedikit dinaikkan ya bos. Sip, seperti ini. Untuk mengetahui vakum ini bekerja dengan baik dan benar, karena kita tidak mungkin untuk menyedot dengan seperti hisapan di flap. Jadi kita tiup area ini ya. Kalau ini ditiup dia naik dan dilepas dia turun, berarti tandanya vakum itu normal. Ini kelihatan ya. Dulu. Intinya seperti itu dah. Itu untuk vakum. Dan untuk setelan udara ya, ini kan 0. Oke, ini 0 kan, ini masih di keadaan di luar. Kita buat sekeras-kerasnya dulu, bukan sekeras-kerasnya, intinya sudah mentok di paling ujung lah ya. Ini seperti ini. Dari ini kita putar 3 sampai 5 putaran. Kalau memang 3 putaran gak enak, coba 4 putaran ya. Kalau saya biasanya 4, 3 itu enak sudah. 1 2 3. Ini 3 begini. Ini standar pabrik bos. Jadi ini coba kita pasang dan kita akan perhatikan, akan kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini sudah selesai ya bos.
Coba hidupkan. Itu gas idle dia enak ya, masih belum hidup sama sekali ya guys. Oke, mungkin udah lumayan ya, cuman ini masih terlalu irit, jadi kita borosin lebih sedikit lagi ya. Oke, mungkin sekian ya video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Cara setelnya seperti itu, jika tidak mau digas ataupun berebet ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.